Adelia Windasari, mahasiswi Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi untuk memenuhi ujian akhir semester 1 mata kuliah PPKN yang diampu oleh dosen Arif Zamhari MAG PhD. See you watching. Islam adalah agama yang universal dan komprehensif yang melingkupi beberapa konsep. Konsep yang dimaksud yaitu akidah, ibadah, dan muamalah yang masing-masing memuat ajaran keimanan, akidah, ibadah, dan muamalat itu sendiri. Salah satu ulama pakar Islam kontemporer dianggap paling lengkap dan relatif yang mewakili perspektif Islam tentang hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Abul A'la al-Maududi. Beliau menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak pokok yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama manusia, seperti perbedaan warga negara, agama, dan lain-lainnya. Hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun atau lembaga apapun, karena hak-hak tersebut merupakan pemberian Tuhan, maka tidak ada yang berhak untuk mencabutnya selain Tuhan. Hak asasi manusia juga merupakan bagian integral dari kepercayaan Islam. Dalam Islam sendiri, hak asasi manusia telah diperjuangkan dan tergolong agama yang pertama kali mendeklarasinya. Hal ini bisa dibuktikan dengan ungkapan yang sangat populer dari khalifah kedua dalam Islam, yaitu Umar bin Khattab. Beliau menegaskan keberpihakannya terhadap hak-hak asasi manusia melalui pernyataan ironinya. Kapankah kalian pernah diperkenankan memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan dari rahim ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka? Hak-hak asasi dalam Islam dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama, prinsip manusia, dan yang kedua, prinsip kebebasan individu. Prinsip persamaan bertumpu pada dua pilar pokok dalam ajaran agama Islam, yaitu kesatuan asal-muasal umat manusia dan kehormatan kemanusiaan universal. Sedangkan prinsip kebebasan individu dalam perspektif Islam adalah makhluk yang diberikan amanah untuk memakmurkan bumi dan membangun peradaban yang manusiawi. Hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila tidak saja berisi kebebasan dasar, tetapi juga berisi kewajiban dasar yang melekat secara kodrati. Hak dan kewajiban asasi ini tidak dapat diingkari dan menjadi dasar berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila adalah sesuatu yang dianggap baik untuk segenap bangsa Indonesia, sehingga dijadikan pandangan hidup dan sebagai pola dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tatanan nilai Pancasila mempunyai 3 tingkatan. Nilai yang masing-masing nilai tersebut menjunjung jaminan atas HAM. Ketiga tingkatan tatanan nilai Pancasila yaitu yang pertama, hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai ideal adalah asas-asas yang diterima bersifat mutlak atau sesuatu yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai Pancasila yang tidak berubah terdapat dalam pembukaan UUD 1945 meliputi setiap sila Pancasila, yaitu ketuhanan,
nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Selanjutnya, tatanan yang kedua yaitu hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental adalah pelaksanaan dari nilai dasar. Biasanya dalam wujud norma hukum yang dikristalisasikan dalam lembaga-lembaga. Sifatnya dinamis dan konstekstual, sesuai kebutuhan tempat dan waktu. Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum dari nilai dasar dan merupakan tindak lanjut dari nilai dasar. Nilai instrumental dijabarkan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945 dan peraturan perundangan yaitu UU, Perpu, PP, Perpres, dan Perda. Dan tatanan yang ketiga dari nilai Pancasila yaitu hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sifat dari nilai praksis yaitu yang pertama, nilai praktis abstrak, yang artinya nilai praktis bersifat konseptual atau teoritis. Contohnya dengan menghormati kerjasama, kerukunan. Yang kedua, nilai praksis konkret, artinya nilai praktis yang secara nyata dan dapat dirasakan. Contohnya dari sikap dan perbuatan sehari-hari. Nah, jadi sebagai umat Islam sekaligus warga negara Indonesia sudah sepatutnya memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Juga dibutuhkan komitmen bersama kebangsaan sekaligus perlu adanya dasar hukum yang adil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Sekian materi yang telah saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.